Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pagi hari ini saya mau membacakan sebagian dari firman Tuhan yang saya yakini firman Tuhan ini akan selalu memberi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari kehidupan ini, terlebih di tengah-tengah mewabahnya virus corona akan semakin hari semakin meningkat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini kasih-Mu penyertaan-Mu melingkupi kami. Dan pagi hari ini kami akan membaca sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Biar kiranya sabda-Mu boleh memberikan kekuatan serta kemampuan dalam kami menjalani hari-hari di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama Bapak Ibu, saya bukanlah siapa-siapa, tapi saya ingin memberitakan Injil ini kepada Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama membaca Ibrani 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-28. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja yang sebenarnya, tapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus mengulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang
Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita renungkan bacaan firman Tuhan hari ini yang diberi judul Darah Yesus Menyucikan. Imam besar Yahudi hanya dapat menangani perkara-perkara lahiriah manusia, tetapi siapakah yang bisa memurnikan, menyucikan, dan menyelesaikan perkara-perkara rohani? Siapa yang bisa mengampuni dan menebus segala dosa manusia? Darah Yesus Kristus yang sangat sempurna itu lebih dari cukup untuk menyucikan diri kita seutuhnya, sehingga kita tidak mau lagi melibatkan diri dengan segala perbuatan yang membawa kita kepada kematian rohani. Dan Kristus merupakan sumber dan janji atas penebusan kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita, kepada saya dan Bapak Ibu. Darah penebusan kekal atas diri kita bukanlah berasal dari binatang yang tidak rela, melainkan dari anak Allah, yaitu darah Yesus Kristus yang dengan sukarela menyerahkan nyawanya bagi kita semua yang percaya kepadanya. Kita bisa baca dalam Yohanes 10 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18. Domba Allah yang tidak bercela hanya mati satu kali. Korban itu tidak perlu diulang-ulang. Ayat 27 hingga ayatnya yang ke-28 pembacaan kita tadi. Apa yang diperbuat Yesus Kristus menyadarkan kita akan betapa besar kasih setia dan pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saudaraku, Kristus sudah mati untuk mengampuni dan menyucikan setiap dosa-dosa kita. Yesus Kristus telah memberikan hidupnya kepada kita yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus ingat bahwa hidup kita hari ini ada karena anugerah Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, apakah yang harus menjadi balasan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Apa yang harus kita lakukan selama hidup kita? Pertama, janganlah kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Pengorbanan yang terlalu besar, yang tidak akan pernah dapat kita balas dengan apapun. Kedua, hiduplah dalam kekudusan. Stop melakukan segala perbuatan yang najis dan dosa apapun. Ketiga, marilah kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang gembira kita datang beribadah dan melayani Tuhan. Ayat 14. Keempat, marilah kita menjadi saksi Kristus kepada orang lain sehingga mereka juga mendapatkan pengampunan dan berkenan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, renungan pagi hari ini membawa kami senantiasa untuk mau dekat kepada Tuhan. Karena pengorbanan Kristus yang begitu besar, biar kiranya ya Tuhan, firman-Mu akan terus memampukan dan menjadikan kami umat-umat yang lebih percaya bahwa hanya Engkau-lah Juru Selamat dan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat bertemu kembali pada perenungan hari selanjutnya. God bless.